wawancara eksklusif, tim medis dan dokter Aaron Franklin Simatupang mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang santri Ponpes Al-Qasyini yang terjepit beton. Pemuda 18 tahun bangkit lewat dapur MBG. MotoGP Mandalika 2025 cetak rekor okupansi 100%. Petani tewas usai ditembak di atas motor. Lille OSC tahan imbang Paris Saint-Germain. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya, Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan semua pondok pesantren didata usai peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Qasyini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto terus memonitor proses evakuasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qasyini Sidoarjo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto terus memonitor proses evakuasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qasyini Sidoarjo. Ditemui usai menghadiri HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu siang, Mensesnek menyebut pemerintah akan mengevaluasi seluruh pondok pesantren untuk didata terkait keamanan bangunan dan infrastruktur pondok masing-masing. Sudah pemerintah terus kemudian pemerintah kepada para menteri terkait dan gubernur memberikan perhatian evaluasi ke depan semua pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Diketahui bangunan Pondok Pesantren Al-Qasyini di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk usai diketahui struktur bangunan tak kuat saat pembangunan. Akibat peristiwa ini, 37 orang meninggal dunia. Hingga kini petugas Basarnas dan BNPB masih berusaha melakukan evakuasi sejumlah korban yang tertimbun puing bangunan. Dari Jakarta, Dioma Lausinpo TV melaporkan. Dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita mendalam atas robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qasyini Sidoarjo, Jawa Timur hingga menyebabkan puluhan korban jiwa. Atas peristiwa tersebut, AHY pun meminta kepada seluruh pihak untuk kembali menegakkan standar konstruksi bangunan yang memenuhi aspek kelayakan serta keamanan bagi fasilitas publik lainnya. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan kondisi bangunan yang tidak memenuhi standar konstruksi menjadi penyebab utama robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qasyini di Sidoarjo, Jawa Timur. AHY pun lantas mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan pemimpin daerah terkait untuk lebih proaktif dalam memastikan dan mengawasi proyek pembangunan infrastruktur fasilitas publik maupun proyek tersebut yang bukan aset milik pemerintah. Menurutnya, fasilitas publik seperti pondok pesantren, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas merupakan sarana yang harus dijaga bersama, terutama dalam menciptakan aspek ketertiban dan keselamatan. Ya, kita berduka tentunya sangat menjadi perhatian kita semua apa yang terjadi di Sidoarjo, sebuah pondok pesantren yang rubuh. Saya berbicara dengan Menteri Pekerjaan Umum, saya berbicara dengan pemimpin di Provinsi Jawa Timur secara intensif, termasuk juga dengan Basarnas. Ya, intinya adalah memang akibat kondisi bangunan yang tidak layak, bisa dikatakan tidak sesuai dengan standar konstruksi yang memenuhi aspek keamanan.
ini yang menyebabkan ambruknya bangunan sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Bahkan sampai hari ini masih dilakukan upaya untuk mengeluarkan jenazah dari reruntuhan. Setelah sekian puluh bisa dievakuasi walaupun bisa dikatakan hampir semuanya meninggal dunia. Sungguh sesuatu yang tragis dan rasanya ini menjadi pelajaran penting buat semua. Mari kita sama-sama menegakkan kembali standar konstruksi bangunan yang memang memenuhi aspek yang layak dan juga aman buat semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kementerian Agama akan melakukan penataan dan revitalisasi terhadap pesantren-pesantren tua di seluruh Indonesia. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto setelah terjadinya musibah di pesantren Al-Qozini di Sidoarjo beberapa waktu lalu. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan menelaah dan menelusuri pesantren yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, seperti bangunan pesantren dengan usia di atas 100 tahun yang perlu menjadi prioritas dalam program penataan dan revitalisasi. Menurut Muhaimin, banyak pesantren mengalami keterbatasan anggaran sehingga pembangunan selama ini dilakukan dengan cara tambal sulam. Untuk itu pemerintah akan membentuk koordinasi antar kementerian guna menyelamatkan pesantren-pesantren tua yang rentan secara struktur fisik. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, pihaknya telah memulai pendataan terhadap pesantren di atas usia 100 tahun. Kemenak juga akan mengidentifikasi pesantren-pesantren tertua di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Sulawesi Selatan, hingga Sumatera. Menurut Nasaruddin, 95% pesantren di Indonesia merupakan lembaga swasta murni, sehingga keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam perawatan dan keselamatan bangunan. Siang ini saya melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Agama, menindaklanjuti perintah Presiden untuk melakukan penelaahan, penelusuran, dan upaya pembangunan masjid dan pesantren yang terutama kita anggap memiliki kerawanan-kerawanan yang tidak memiliki standar. Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, memang usianya 125 tahun. Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan yang memadai karena 3 hal. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam di dalam melaksanakan pembangunannya. Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Pondok pesantren, 95% sekolah yang dikelola Kementerian Agama itu adalah swasta. Mungkin berbeda dengan Dikti dan Diknas, 95% negeri, ya kan? Tanahnya, bangunannya semua diselesaikan oleh negara. Tapi kalau pondok pesantren, ya 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka itu merasa anaknya lebih aman disekolahkan di pondok pesantren. Mereka melihat bahwa aman dari narkoba, aman dari pergaulan bebas, dan memang menunjukkan bahwa karakter anak-anak pesantren itu lebih dinilai oleh masyarakat, itu lebih terpercaya menciptakan karakter anak-anak yang saleh. Tapi pada saat yang bersamaan kita tidak mendapatkan anggaran yang cukup untuk 42.000 pondok pesantren itu. Lebih lanjut, pemerintah menegaskan akan melakukan langkah cepat dalam penanganan pesantren tua dan rawan agar keselamatan para santri serta kegiatan belajar dapat berlangsung dengan aman dan terjamin. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, BNPB menyampaikan perkembangan terbaru ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qozini, Baduran, Sidoarjo. BNPB mengatakan seluruh jenazah yang hilang telah ditemukan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan perkembangan terbaru ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qozini, Baduran, Sidoarjo. Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB, Mayor Jenderal Budi Irawan, mengatakan seluruh jenazah yang hilang telah ditemukan. Dirinya memperkirakan ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan ponpes. Saat ini telah ditemukan 63 jenazah, rinciannya sebanyak 61 jenazah dalam bentuk utuh dan 7 body parts. Kendati demikian, kejelasan jumlah akhir korban masih menunggu hasil identifikasi lanjutan oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri, terutama untuk memastikan 7 bagian tubuh yang ditemukan apakah merupakan 2 korban yang dilaporkan hilang. Saat ini kondisi area ponpes yang ambruk telah rata dengan tanah sehingga diperkirakan kecil kemungkinan masih ditemukan jenazah di lokasi. Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu di tengah reruntuhan Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, Jawa Timur, terselip kisah luar biasa dari seorang dokter TNI yang berjuang menyelamatkan nyawa seorang santri di tengah reruntuhan. Di bawah tekanan waktu dan kondisi darurat, tim medis dan Dr. Aaron Franklin Simatupang dari Pusat Kesehatan Angkatan Darat harus mengambil keputusan sulit. Sebuah tindakan yang menunjukkan dedikasi dan jiwa korsa seorang prajurit Sabta Marga. Peristiwa ambruknya Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo tak hanya menyisakan duka, namun juga kisah keberanian yang menggetarkan hati. Di tengah reruntuhan, Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Simatupang, dokter TNI mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan seorang santri yang terjepit beton. Dengan kondisi serba terbatas, ia tetap tenang dan tegas mengambil keputusan untuk menyelamatkan hidup sesama. Di balik proses penyelamatan korban, runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo, terdapat kisah keberanian dan kemanusiaan anggota TNI Angkatan Darat. Salah satunya dari anggota kami, Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Simatupang. Di bawah tekanan waktu dan situasi darurat, harus mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan nyawa salah seorang santri yang menjadi korban. Tindakan tersebut menjadi bukti nyata bahwa TNI Angkatan Darat tidak hanya siap di medan operasi tempur, tetapi juga siap menjadi garda terdepan dalam operasi kemanusiaan. TNI, prima. Hesti Wira Sakti. Saya Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Suwadon Simatupang. Saya lahir di Jayapura 29 Januari 1994. Saat ini saya berdinas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat dengan jabatan Pama Puskesat, melaksanakan spesialisasi di Universitas Airlangga, Prodi Ortopedi dan Traumatologi. Ya, baiklah, pada hari kejadian tanggal 29 September 2025, pada hari itu saya sedang melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo. Begitu ada informasi bahwa terjadinya kejadian rubuhnya musola Pondok Al-Qozini di Sidoarjo, kami mendapat kabar bahwa akan dilaksanakannya amputasi di lapangan yang disupervisi langsung oleh Dr. Larona, spesialis ortopedi konsultan selaku DPJP kami. Jadi pertama kali kami datang sebagai tim bantuan yang diminta oleh Dr. Larona ke lokasi,
Di situ sudah sangat banyak keluarga korban, korban-korban yang selamat juga ada. Suasana sangat mencekam malam hari itu, sangat ramai, ambulans sangat banyak, sehingga untuk masuk ke lokasi juga agak sulit. Setelah kami masuk ke lokasi, kami harus turun untuk mencapai titik di mana korban yang akan dievakuasi berada. Sangat mencekam, sangat penuh kesedihan, kepedihan yang dapat kami rasakan saat itu. Jadi pertama-tama kami bekerja sebagai tim. Saya tidak bergerak sendirian. Di situ ada kami dokter yang membantu di lokasi. Ada supervisi saya, Dr. Larona, spesialis ortopedi konsultan spine. Ada juga teman dari anestesi, Dr. Faruq, spesialis anestesi. Kemudian ada rekan-rekan dari perawat juga yang membackup. Ada Mas Bima, ada Mas Yusuf, kemudian Mas Hendri. Artinya kita bergerak sebagai tim, dan juga tim dari RSUD ini tidak bergerak sendiri. Artinya ada Basarnas, ada dan dari Kodim Sidoarjo, ada teman-teman dari Polres, dari PMI yang semua bergerak secara simultan untuk mensukseskan pelaksanaan evakuasi tersebut. Saat kami melakukan akses untuk kedua kalinya, jadi pertama itu Dr. Larona sudah mengakses dahulu. Saat kami pada bantuan datang, kami laksanakan akses lagi. Kondisi korban yang kami temukan di dalam itu sudah lemah, kemudian tangannya sudah dingin, artinya kemungkinan kekurangan darahnya sudah sangat besar, artinya pasokan darah ke perifer itu sudah berkurang. Kemudian sudah menunjukkan gejala-gejala ke arah shock yang seperti sudah disampaikan oleh Dr. Larona sebelumnya. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang berat, itu diambil oleh supervisi kami. Dalam hal ini adalah Dr. Larona selaku DPJP kami. Laporan yang kedua tadi itu saya laporkan kepada beliau, kondisi terakhir dari korban, kemudian risiko kehilangan lebih banyak darah, kemudian energi yang dibuang semakin banyak membuat korban akan semakin lebih lemah, yang mungkin saja dapat berakibat fatal apabila tidak segera diambil keputusan. Pada malam itu, dengan pertimbangan dari Dr. Larona, kemudian dokter anestesi, serta kami di situ, maka keputusan yang sulit harus diambil oleh Dr. Larona, yaitu melaksanakan amputasi. Betul. Jadi apa yang kami temukan di lapangan, kami laporkan, kemudian dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita laksanakan keputusan tersebut. Ya, yang pasti dalam situasi disaster ataupun bencana alam seperti itu tidak mungkin dicapai suatu kondisi medis yang proper. Artinya kita harus bisa memanfaatkan segala peralatan yang ada, yang dibawa ke lokasi, yang bisa dimuat ke dalam lokasi. Kita maksimalkan semuanya. Dengan semua resiko yang ada, kita sebagai penolong akan berfokus pada life saving terutama. Kecepatan, ketepatan, pelaksanaan sangat bergantung pada keputusan dan pelaksanaan yang benar-benar terjadi di lapangan. Ya jujur, pada saat itu memang kondisinya sangat tidak proper, artinya kita tidak bisa masuk dengan berjalan, artinya kita harus merayap, kemudian kita harus membawa peralatan yang seadanya tadi ke dalam. Kemudian bagaimana cara kita keluar, harus menarik korban untuk bisa mundur ke zona eksfiltrasi yang aman untuk dilakukan stabilisasi. Itu menjadi tantangan utama yang kami rasakan. Gedung yang sempit, kemudian oksigen yang sedikit, kita yang tergesa-gesa menjadi tantangan utama saat itu. Amputasinya dilaksanakan langsung di tempat karena itu tidak bisa pindah. Beton yang menimpa tidak bisa dipindah, artinya langsung dilaksanakan operasi di tempat. Di situ ada kami, ada dokter anestesi juga backup di belakang kami, Dr. Larona juga mensupervisi terus dari belakang. Kemudian setelah dilaksanakan amputasi, kita eksfiltrasi ataupun saya tarik korban dengan cara rayapan mundur ke belakang. Untuk pelaksanaan amputasi kurang lebih 10 menit. Untuk eksfiltrasi membawa korban keluar kemungkinan 5 menit.
pelaksanaan stabilisasi di lapangan mungkin sekitar 10 menit, ya mungkin ada setengah jam untuk proses dari saya mulai laksanakan operasi di dalam sampai ke ambulans untuk dilanjutkan ke rumah sakit. Adapun alat-alat yang sudah di-request oleh Dr. Larona dari rumah sakit yang ikut berserta kami, di situ ada instrumen bedah, ada alat-alat anestesi, kemudian stretcher ambulans yang sudah kita readykan di tempat masing-masing sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan simultan dan lancar. Tentu perasaan tegang pada saat pelaksanaan itu ada, namun satu yang kami sebagai tim yang bergerak saat itu fokuskan adalah bagaimana kita life saving ataupun menyelamatkan nyawa. Apapun resiko yang kita hadapi di depan, satu prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa korban. Sehingga kita menyingkirkan semua perasaan yang ada waktu itu. Yang paling membekas di hati kami sebenarnya rasa syukur kepada Tuhan karena berkatnya saja bisa menggunakan kami dalam pelaksanaan tersebut. Tim yang bekerja juga semuanya bekerja secara simultan. Ada supervisi saya, Dr. Larona yang luar biasa di lapangan, kemudian ada Dr. Faruk sebagai anestesi. Semuanya rasa terima kasih, rasa bangga sebagai medik bisa berkontribusi dalam penyelamatan ini, terutama keselamatan korban setelah pelaksanaan tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Memaknai tugas kami sebagai dokter militer yang hadir dalam penanggulangan bencana tersebut. Setiap prajurit TNI, dalam hal ini Kesehatan Angkatan Darat, selalu siap dan sedia untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, baik mendukung operasi perang maupun non-perang, ataupun operasi militer selain perang. Dalam hal ini termasuk penanggulangan bencana. Dimanapun, dengan apapun resikonya, kami sudah siap. Abdul Hanan, salah satu keluarga santri Pondok Pesantren Al-Khozini, masih mengingat jelas suasana panik saat pertama kali mendengar kabar bangunan musola Pondok Pesantren ambruk. Suara tangis dan teriakan minta tolong terdengar di sekitar lokasi. Saat itu semua pihak berlari untuk menyelamatkan para santri yang terjepit reruntuhan. Di tengah kekacauan itu, Hanan mengaku melihat langsung bagaimana tim evakuasi, tim SAR dan para tenaga medis, termasuk Dr. TNI Aron Franklin Simantumpang bekerja tanpa henti demi menyelamatkan para korban. Dengan mata berkaca-kaca, Hanan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah dan TNI, atas kecepatan dan kepedulian dalam penanganan musibah ini. Baginya, apa yang dilakukan Dr. Aron dan tim medis lain adalah bentuk nyata dari keikhlasan dan jiwa kemanusiaan yang tidak akan pernah terlupakan. Seperti kiamat bagi saya, Pak. Ketika itu saya mendapat info dari orang tua wali santri yang sekarang anaknya juga belum diketemukan itu, namanya Imron, WA kepada saya bahwa musola Buduran roboh katanya. Saya konfirmasi kepada keluarga dalam, Romo Yai Abdul Mughni. Ketika saya telepon, beliau nangis. Iya Nan, musola Al-Khozini roboh ketika jemaah katanya. Saya sudah, anak saya ini pasti jemaah ini. Saya tidak ada pikiran apa-apa ketika itu. Saya lagi ngajar, langsung ambil sepeda motor, lupa tanpa helm, langsung mau masuk Suramadu, ditelepon oleh adik, Kak jangan berangkat sendiri nanti takut terjadi apa-apa. Akhirnya disusul oleh adik-adik, kemudian berangkat ke Al-Khozini. Jarak dari rumah Bapak ke Pondok Pesantren Al-Khozini itu 1 jam, ya 1 jam lebih, 1 jam setengah. Kita nyampe sana maghrib. Berarti Bapak awalnya ini kan inisiatif untuk berjalan sendiri. Iya. Kemudian memang tadi juga melarang Bapak untuk Iya. Berarti Bapak jalan ke Pondok Pesantren itu bersama siapa dan jam berapa? Bersama ketika itu adik ya, dan istri juga ikut, dan si anak saya yang paling bungsu juga ikut. Tidak tahu, bayangkan saya ketika lihat beton-beton rubuh itu, ya Allah, saya hanya bisa bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan anak saya selamat gitu. Mudah-mudahan banyak yang selamat dari anak-anak santri-santri. Ya Allah, berikanlah banyak, mudah-mudahan banyak yang selamat. Di hari keberapa Pak anak Bapak ini ditemukan Pak oleh tim SAR? Dia ditemukan di terakhir ya, saya
kalau dengar itu golden time istilahnya kalau nggak salah itu. Jadi dia ditemukan 72 jam, artinya di menit-menit akhir, last minute. Alhamdulillah ada anak saya di situ. Ketika itu saya mendengar katanya ada 6 anak yang kemungkinan masih hidup katanya. Nah, yang 4 ini ada namanya sudah, dan 2 orang yang kemungkinan hidup itu tidak ada namanya. Tapi saya berharap minta kepada tim SAR, siapapun itu 6 ini, saya tidak peduli itu ada anak saya atau tidak, selamatkan yang 6 ini. 1 nyawa sangat berharga, apalagi 6, tolong selamatkan. Dia cerita kepada saya, dia ketika ada tim yang dari bawah itu ya, yang membuat terowongan itu, dia bilang ketika membuka jalan ke atas itu, dia ada tukang katanya, ada tukang buat lubang, baru dia sadar. Dari pingsan atau tidur, saya kurang tahu. Bapak, saya juga mendengar ya Pak, sebelumnya memang sebelum kejadian 3 hari yang lalu pada saat Bapak pulang ke rumah itu sempat menolak untuk balik ke pondok pesantren, tapi Bapak tetap kukuh untuk menyuruh anak balik. Iya, bukan nolak untuk balik, tapi dia minta mau balik hari Rabu. Jadi minta ke saya, Buya, saya mau balik ke pondok hari Rabu. Kenapa Buya? Kenapa? Enggak, saya mau balik hari Rabu katanya. Sudah nak, jangan lama-lama di rumah, kamu sekarang harus balik gitu. Enggak Buya, mau balik Rabu. Terus sampai Isya dia baru mau. Nah, dia berangkat bareng teman akrabnya namanya Haikal, yang sampai sekarang ini belum ditemukan, balik. Ketika kejadian itu ya istri saya walaupun dengan nada yang gak kasar tapi sempat komplain ke saya, coba Mas sampean Al-Fatih dituruti balik Rabu kan enggak kayak gini. Saya bilang kalau saya tahu masa depan ya tidak usah ada jemaah dulu asar itu. Yus, kita harus menerima dengan apapun yang terjadi. Mudah-mudahan Allah masih memberikan perlindungan kepada banyak santri ini bisa selamat. Ya Allah. Itu saya tidak tahu, anak saya sudah di rumah sakit, kemudian ada seorang tim ya dari Basarnas kalau nggak salah. Dia kebetulan kenal dengan saya, jadi dia datang ke saya, Kiai, karena dia santrinya murid dari bapak gitu ya. Jadi tahu ke saya, Kiai, anak sampean siapa namanya? Al-Fatih. Al-Fatih siapa? Al-Fatih Cakrabuana. Ya Allah, saya tadi yang mengeluarkan sekarang di rumah sakit. Ya Allah, ya berarti anak saya hidup ya Allah gitu. Saya tidak memikirkan, Pak. Pokoknya ketika itu ada yang meminta pakai alat berat, karena sudah diketahui secara keilmuan ya, hanya 6 yang kemungkinan selamat gitu. Artinya kalau ini menggunakan alat berat, yang 6 ini meninggal semua, Pak. Jadi saya mohon tolong selamatkan 6 ini, walaupun itu saya tidak tahu itu anak saya atau bukan, selamatkan 6 ini. Dan ternyata Allah satu itu adalah anak saya yang tidak ada namanya itu. Tapi saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan wali santri ini kekuatan, kesabaran. Saya tidak bisa mengajak mereka untuk sabar, tapi mudah-mudahan Allah memberikan mereka kesabaran. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu semua pihak. Di sana ada Basarnas yang luar biasa, ada TNI, ada lagi tadi Dokter Aaron ya kalau nggak salah. Ketika ada 2 resiko yang harus dipilih salah satu, maka harus memilih akhafud darurain, memilih yang resikonya yang terkecil. Dan memang itu, apalagi kedokteran ini ya, semuanya dari TNI juga. Jadi posisi dokter ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Juga ada kami wali santri selama tinggal itu, ada dapur umum dari Kementerian Sosial, saya juga ucapkan terima kasih. Dan semua pihak yang membantu, juga wartawan semuanya yang meliput. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan ini menjadi suatu, ada hikmah di balik ini semuanya.
sampaikan adalah turut kami berduka cita sedalam-dalamnya perasaan sedih yang dirasakan oleh keluarga korban, oleh masyarakat itu sangat kami rasakan. Seluruh tindakan yang kami laksanakan di lapangan semata-mata hanyalah untuk menambah jumlah korban yang selamat, untuk menambah jumlah individu yang dapat diselamatkan. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelamatan ataupun evakuasi korban bencana, dari Basarnas, teman-teman dari Kodim Sidoarjo, dari Kesdam 5 Brawijaya, dari Polri, PMI, dan semua elemen yang terlibat di dalamnya, relawan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan hormat setinggi-tingginya, semoga diberikan berkah bagi setiap yang berperan di dalamnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Andra Sony resmikan Trans Banten. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi anak muda di daerah. Salah satunya Danang, pemuda asal Jayanti Tangerang yang kini bisa membantu ekonomi keluarganya lewat pekerjaan di dapur MBG. Pemuda asal Jayanti Tangerang, Danang Dubrasetyo berusia 18 tahun merasakan berkah dari program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia kini bekerja di dapur MBG sebagai petugas cuci ompreng, setelah sebelumnya sempat menjadi operator mesin di pabrik, namun kontraknya hanya bertahan 2 bulan. Berasal dari keluarga sederhana, Danang memilih untuk segera mandiri dan membantu perekonomian orang tua serta adik-adiknya. Meski pekerjaannya cukup berat, ia tetap bersyukur dan merasa bangga bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk keluarga. Ia juga merasa puas secara batin saat melihat para siswa menikmati makanan yang telah disiapkan. Danang mengetahui lowongan kerja di MBG dari kerabatnya dan awalnya ditempatkan di bagian pengemasan sebelum dipindahkan ke bagian pencucian ompreng karena kekurangan tenaga. Ia mengapresiasi standar kebersihan yang diterapkan di dapur MBG. Ibu rumah tangga dan bapak kerja wira swasta. Saya anak terakhir dan kakak saya anak pertama kuliah. Ya pengen langsung kerja. Ya. Paling kalau udah gajian 20%-nya dikasih ke ibu, 20-30%-nya dikasih ke ibu. Jujur senang banget bisa ngebantu orang tua gitu. Tidak ada. Ternyata tahun depan pengen daftar TNI. Saya tahu dari suami kakak saya ngirim nomor WA terus langsung daftar gitu. Mau gak kerja di MBG di Jayanti? Sebelumnya bagian packing. Karena kekurangan orang jadi saya pindah aja gitu. Seneng banget. Rasanya kayak dihargain gitu usaha kita. Baru 2 minggu 3 hari buat kompakan pasti semuanya kompak. Pendapat saya harus diselidiki apakah airnya bersih, apakah yang masaknya benar, apakah yang packingnya juga benar. Pertama diturunkan dari mobil, dikedepanin terus dibagi-bagi terus dicuci, dibilas terus dimasukin ke keranjang besi tinggi. Terus abis itu di open, ditunggu setengah jam.
Pada kesempatan yang sama, Danang menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo. Baginya, program ini tak hanya memberi makanan bergizi gratis, tapi juga membuka peluang kerja bagi anak muda. Terima kasih Pak Prabowo atas adanya program ini, makin banyak lowongan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat. Dan semoga Pak Prabowo sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Alia Zura, seorang ahli gizi muda asal Medan, ikut memastikan ribuan anak mendapat makanan bergizi lewat program MBG di Bogor. Dedikasi dan kerja kerasnya membuahkan kepuasan saat melihat anak-anak menerima manfaat dari program tersebut. Di balik sukses program makan bergizi gratis, ada cerita inspiratif dari Alia Zura, ahli gizi asal Medan yang kini bekerja di SPPG Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Anak nelayan ini tak menyangka bisa berkontribusi dalam program nasional sebesar MBG setelah melamar lewat media sosial dan diterima melalui wawancara daring. Sebagai ahli gizi, Alia tak hanya menyusun menu, tapi juga terjun langsung mengawasi penerimaan bahan makanan, pengecekan sampel, uji organoleptik, serta memastikan setiap menu memenuhi standar gizi yang lengkap. Ia juga aktif dalam program 3B yang menjangkau posyandu, memastikan ribuan porsi makanan untuk anak sekolah dan balita aman dan bergizi setiap hari. Ada dapur yang harus dipenuhi itu. Contohnya kalau sewaktu pemasakan nih harus menggunakan APD. Terus juga masker, sarung tangan. Terus sebelum masak itu diharuskan untuk mencuci tangan. Requestannya banyak banget. Iya, request menu, terus kadang ada kata-kata untuk kita. Kayak mereka tuh buat puisi, terus habis itu bilang makasih Mbak yang kerja di SPPG gitu-gitu. Seneng, iya. Yang tadinya kita capek nih, terus baca itu kayaknya seneng. Semoga programnya panjang deh. Karena ini kan juga suatu untuk mengurangi pengangguran juga. Meski lelah menyiapkan 3.000 hingga 4.000 porsi setiap hari, Alia terus termotivasi oleh ucapan terima kasih dari para siswa. Sebagai lulusan baru, ia bersyukur atas kesempatan bekerja dan mengabdi lewat MBG dan mengakhiri kisahnya dengan doa serta terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Semoga Bapak Presiden sehat selalu. Terus juga terima kasih karena adanya program ini, ahli gizi itu lebih dikenal di dunia ya. Terus semoga buka lapangan pekerjaan untuk apalagi yang fresh graduate bisa langsung keterima kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Agenda Menteri Luar Negeri RI hari ini cukup padat, dimulai dari pertemuan dengan BPK RI hingga penerimaan Menlu Thailand di Jakarta. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menlu RI menegaskan komitmen diplomasi yang transparan, kolaboratif, dan berintegritas. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memulai agenda Senin pagi 6 Oktober 2025 dengan pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kementerian Luar Negeri kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi diplomasi yang kredibel di mata dunia. Pada siang harinya, Menlu RI menerima Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Edi Hartono. Keduanya membahas penguatan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme baik di tingkat regional maupun global. Sore harinya, Menlu Sugiono menutup agenda dengan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand, His Excellency Sihasak Phuangketkeow di Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan kedua negara menuju kemitraan strategis, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand. Kedua Menlu juga membahas berbagai isu kawasan dan global, termasuk persiapan menuju KTT ASEAN mendatang. Agenda padat Menlu RI tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjadi aktor penting dalam diplomasi global yang berintegritas dan berorientasi pada kerjasama internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu dari Gubernur Banten, Andra Soni, mengecek operasional Trans Banten dari Terminal Pakupatan ke kampus Untirta Sindang Sari. Andra meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Banten mensosialisasikan tarif bus gratis selama masa uji coba hingga akhir tahun. Andra Soni menaiki bus Trans Banten bersama Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Wibowo dan Kepala Dinas Perhubungan Tri Nur Topo pada Senin 6 Oktober 2025. Di Terminal Pakupatan, Kota Serang, hanya satu penumpang yang naik, namun belasan penumpang naik di halte bus Untirta Pakupatan. Selama perjalanan, Andra Soni duduk dengan nyaman. Ia pun sempat ketiduran saat menempuh perjalanan sekitar 50 menit. Salah seorang penumpang bernama Kasih menyebut layanan Trans Banten sangat membantu mobilitasnya sebagai mahasiswa. Ia mengatakan Trans Banten lebih nyaman. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut usulan penambahan armada akan dikaji. Ia akan membahas usulan tersebut dalam evaluasi. Informasi mengenai pelayanan Trans Banten Koridor 3 untuk sampai dengan akhir tahun 2025, pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya alias gratis. Semoga ini bermanfaat buat warga Banten dari Pakupatan sampai dengan Untirta Sindang Sari. Selain itu, Andra meminta agar Dinas Perhubungan Provinsi Banten mensosialisasikan tarif bus gratis selama masa uji coba hingga akhir tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara Sebatik. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan ke PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Bersama dengan Komisi 2 DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia Malaysia di Sebatik, Kabupaten Nunukan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Wamendagri menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara Sebatik. Dalam kesempatan itu, Wamendagri pun melihat langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga menurut Wamendagri, diperlukan dukungan kebijakan berkelanjutan, tetapi tidak saja untuk pertahanan dan keamanan, melainkan juga untuk kesejahteraan warga di sini. Warung rumah perbatasan. Ini betul-betul di perbatasan Indonesia Malaysia ya. Ini ruang tamunya masih Indonesia. Masuk ke sini sudah Malaysia nih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pekan Olahraga Nasional ke-17 Korps Pegawai Republik Indonesia resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pan-RB Purwadi Arianto di Stadion Jakabaring Sport City Palembang pada Minggu malam 5 Oktober 2025. Ribuan aparatur sipil negara dari seluruh Indonesia hadir dalam upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional Korpri 17 tahun 2025. Ajang olahraga 2 tahunan ini mencatat sejarah baru. Dengan 102 kontingen dari kementerian lembaga dan pemerintah provinsi, Pornas Korpri 17 menjadi yang terbesar, termegah, dan paling meriah sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, menyampaikan kebanggaannya atas antusiasme luar biasa para ASN. Profesor Zudan menjelaskan meskipun seharusnya penyelenggaraan telah mencapai edisi ke-27, namun beberapa kali terjadi jeda pelaksanaan. Pornas Korpri adalah wadah mempererat persaudaraan ASN dari Sabang sampai Merauke. Ia menambahkan ajang ini menjadi simbol soliditas 5,4 juta ASN Indonesia yang profesional dan berintegritas. Pornas Korpri 17 2025 akan berlangsung hingga 11 Oktober 2025. Mempertandingkan berbagai cabang olahraga seperti futsal, bulu tangkis, tenis, voli, tenis meja, dan catur. Dengan semangat Korpri bersinergi dalam prestasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana di wilayah Cipayung. Proyek yang ditargetkan menjadi pengendali banjir sekaligus ruang publik ini sudah mencapai progres lebih dari 50%.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tengah membangun Waduk Cilangkap Giri Kencana yang berlokasi di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Waduk dengan luas seluruhnya 4,5 hektar ini memiliki area basah sekitar 2,7 hektar. Kapasitas tampungan airnya meningkat dari 35.000 meter kubik menjadi 92.000 meter kubik dengan kedalaman maksimum mencapai 6 meter. Pembangunan waduk ditujukan untuk mengendalikan banjir di sekitar kawasan PHB Cilangkap hingga agrowisata, sekaligus berfungsi sebagai waduk konservasi dan ruang terbuka biru multifungsi bagi masyarakat. Tak hanya sebagai pengendali banjir, waduk ini juga dilengkapi berbagai fasilitas publik seperti musola, lapangan basket, taman, area bermain anak, serta jogging track, mengelilingi waduk untuk kegiatan olahraga dan rekreasi warga. Hingga saat ini progres pembangunan Waduk Cilangkap Giri Kencana telah mencapai 52% dan terus berjalan sesuai target. Waduk Cilangkap Giri Kencana menjadi salah satu upaya konkret pemerintah DKI Jakarta dalam menciptakan infrastruktur pengendali banjir yang ramah lingkungan dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Koat berprestasi ikut parade HUT ke-80 TNI di Monas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan penyerahan aset hasil rampasan tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberantas praktik tambang ilegal dan menjaga aset negara. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Bangka Belitung pada 6 Oktober 2025 untuk menyaksikan penyerahan aset barang rampasan negara dari kasus tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Penyerahan berlangsung di smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukit Tintan yang melibatkan 6 unit smelter dan sejumlah barang sitaan negara. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung kondisi aset yang telah melalui proses hukum, termasuk tumpukan tanah jarang dan ingot timah hasil penindakan tambang tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah. Ia menyebut nilai aset yang disita mencapai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah, dengan potensi nilai lebih besar jika mineral tanah jarang yang belum terurai diperhitungkan. Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya, illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter dan di tempat-tempat smelter itu sebagaimana kita lihat sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 sampai 7 triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang monasit itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar, ya. Monasit, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton.
kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini, dan ke depan berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai, dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atas kerja cepat dalam menyelamatkan aset negara. Ia menegaskan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memberantas tambang ilegal. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandeep Chakravorty, menjajaki kerjasama di sektor mineral kritis dan energi. Indonesia dan India sepakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menerima kunjungan dari Duta Besar India untuk Indonesia, His Excellency Sandeep Chakravorty di Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas berbagai isu terkait perusahaan India yang telah berinvestasi di Indonesia, sekaligus menjajaki peluang kerjasama baru di sektor-sektor strategis, mulai dari mineral kritis dan energi hingga produk susu dan sektor potensial lainnya. Menurut Rosan, India merupakan salah satu mitra strategis bagi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi industri. Maka dari itu pertemuan dengan duta besar ini untuk fokus membuka peluang di seluruh provinsi agar bisa membangun dialog kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI 2025. Pada tahun ini, nilai nasional IMDI mencapai 44,53, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah menilai kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam literasi digital dan pemanfaatan teknologi di masyarakat. IMDI diharapkan menjadi kompas kebijakan digital menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Peluncuran IMDI 2025 dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi. Indeks ini mengukur sejumlah aspek seperti akses digital, literasi, keamanan cyber, hingga partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Menurut Kementerian Komdigi, peningkatan nilai IMDI menunjukkan hasil dari berbagai program transformasi digital nasional. Namun pemerintah tetap mendorong pemerataan akses teknologi di seluruh daerah agar tak ada kesenjangan digital. Kita meluncurkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 yang melibatkan survei dengan 18.000 responden atau individu dan 11.000 unit usaha, dan hasilnya adalah di tahun 2025 ini kita naik dari 43,34% di 2024 kita naik menjadi 44,53 pada tahun 2025. Kementerian Komdigi berharap IMDI 2025 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih akurat dan terukur untuk memperkuat daya saing digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa menyampaikan banyak dampak sport tourism bagi masyarakat melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dinilai memberikan dampak sport tourism yang besar bagi masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata RI Niluh Puspa percaya bahwa sport tourism bisa menjadi jalan untuk menghadirkan pariwisata yang berdaya saing, sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan Niluh melalui caption di sosial media Instagramnya @niluhpuspa pada 5 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Dinlu menyampaikan bahwa MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika bukan hanya soal event besar yang mendunia, tapi juga tentang warga sekitar yang mendapat peluang kerja, usaha-usaha lokal yang tumbuh, dan ekonomi daerah yang semakin hidup. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar baik juga datang dari ajang balap kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di sirkuit internasional Mandalika Lombok Tengah NTB yang mencatatkan penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Antusiasme publik lokal dan mancanegara terlihat dari okupansi hotel yang mencapai 100% hingga penerbangan tambahan yang dipersiapkan menuju Lombok. Ajang balap kelas dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tahun ini mencatat penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Antusiasme publik lokal dan mancanegara yang meningkat terlihat dari tingkat okupansi hotel di kawasan The Mandalika yang mencapai 100% penuh, bahkan melebihi kapasitas yang tersedia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 ini menghadirkan standar penyelenggaraan yang semakin meningkat, baik dari sisi teknis, pelayanan penonton, maupun dukungan infrastruktur. Menurut data dari Dinas Pariwisata NTB, rata-rata tingkat hunian hotel di Pulau Lombok selama periode penyelenggaraan balapan mencapai 93%. Kota Mataram berada di angka 90%, sementara kawasan The Mandalika tercatat penuh 100%. Sebagai bentuk dukungan terhadap tingginya arus kunjungan, sejumlah maskapai turut menambah penerbangan ekstra menuju Lombok. Total terdapat 44 extra flight, terdiri dari Garuda Indonesia, 18 penerbangan, Citylink, 10 penerbangan, AirAsia, 8 penerbangan, Lita Air, 2 penerbangan, dan Wings Air, 6 penerbangan. Penambahan frekuensi penerbangan ini menegaskan peran MotoGP sebagai penggerak mobilitas wisatawan sekaligus akselerator pertumbuhan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 untuk seluruh prajurit TNI. Presiden Prabowo juga mengajak seluruh prajurit untuk terus menjaga semangat, pengabdian, dan kesetiaan kepada negara dan rakyat. Dalam upacara HUT TNI ke-80 yang berlangsung khidmat di Monumen Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan perdananya sebagai inspektur upacara. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah anak kandung rakyat yang selalu mengabdi dan berkorban demi keselamatan bangsa. Selain itu, Prabowo menyebut TNI sebagai benteng pertahanan negara dan penjamin kedaulatan Indonesia. Prabowo juga turut mengajak seluruh prajurit untuk terus mempertahankan semangat pengabdian, disiplin, dan kesetiaan kepada rakyat. Nama pemerintah negara bangsa dan rakyat Indonesia dan atas nama pribadi saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sejenak ingat sejarah perjalanan bangsa kita dan sejarah perjalanan TNI. Kita faham dan kita mengerti bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir dari rakyat Indonesia. TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia. TNI berasal dari rakyat. TNI timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia. TNI selalu mengabdi kepada bangsa dan rakyat, dan TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terutama para prajurit TNI yang saya banggakan, di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini,
benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam rangkaian acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober lalu di kawasan Monas, Jakarta, ribuan prajurit mengikuti parade dan defil di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Serda Koat Gloria Kalista, anggota Korps Wanita Angkatan Darat yang juga merupakan atlet taekwondo berprestasi. Dengan gerak seragam dan langkah tegap, para prajurit TNI menunjukkan semangat juang dalam kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan negara. Di antara mereka, Serda Koat Gloria Kalista, salah satu prajurit wanita Angkatan Darat yang turut mengikuti parade dan defile dalam perayaan HUT TNI ke-80 di Monas. Sebelum resmi menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Darat, Gloria telah mengukir sejumlah prestasi di cabang olahraga taekwondo. Di antaranya, juara 1 Porprov Sulawesi Tengah, juara 2 Kapolri Cup, dan juara 3 kejuaraan nasional antar PPLP. Bagi saya merasa cukup terhormat dan bangga karena dari prestasi-prestasi saya dapat membanggakan orang tua saya dan juga bisa jadi abdi negara, bisa membanggakan orang tua dan juga keluarga dan bisa juga mengurangi beban keluarga saya dari pekerjaan saya. Untuk kami yang paling berkesan itu waktu juara 1 Porprov karena itu di situ persaingannya lumayan cukup berat, apalagi kami juga di situ fisik kami sangat terkuras. Walaupun Porprov dibandingkan kejuaraan lain masih lebih besar kejuaraan lain, tetapi yang paling berkesan adalah Porprov tersendiri. Karena di situ kami bisa meraih juara 1 dengan latihan yang cukup berat dan puji Tuhan bisa mendapatkan juara 1 dari dukungan orang tua dan juga teman-teman yang lainnya dan pelatih juga. Motivasi terbesar saya waktu sipil berprestasi itu untuk membanggakan keluarga dan juga orang tua dan juga untuk sekaligus untuk menjadi bekal saya untuk menjadi tentara dan puji Tuhan kami bisa jadi tentara dan semoga nanti setelah ini kami bisa melanjutkan prestasi kami di bidang taekwondo untuk membawa nama baik Angkatan Darat. Saya merasa bangga dan juga terhormat dan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti defile parade di HUT TNI ke-80 ini. Menurut saya ini bisa menjadi pengabdian kami dan juga inspirasi bagi masyarakat agar bisa lebih mengenal tentara dan juga bisa lebih menghargai peran wanita dalam TNI. Persiapannya cukup besar, kami sudah latihan kurang lebih 2 minggu sampai saat ini. Kami mulai dari kumpul di sini dari mulai jam 5 pagi sampai juga selesai jam 6 sore. Kami di sini latihan baris berbaris agar kami bisa terlihat kompak. Itu berarti disiplin kami dan juga kekompakan kami. Pesan saya untuk generasi muda itu adalah hanya dengan semangat dan tekad yang kuat, jangan pantang menyerah. Karena dengan tekad yang kuat dan niat yang tulus dapat membawa kita berprestasi dalam bidang apapun dan dapat membuktikan bahwa perempuan juga bisa dan bisa menjadi abdi negara. Dengan latihan yang padat selama 2 minggu, Gloria bersama ratusan prajurit Kowat lainnya menunjukkan disiplin dan kekompakan dalam barisan defile. Baginya, keikutsertaan dalam momen bersejarah ini menjadi bukti pengabdian dan kesetiaan Kowat dalam menjunjung tinggi semangat juang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai prajurit muda, Gloria tak hanya ingin berprestasi di bidang olahraga, namun juga ingin memberikan yang terbaik untuk Angkatan Darat dan bangsa Indonesia. Untuk HUT TNI yang ke-80 tahun ini, semoga TNI menjadi lebih maju, menjadi lebih baik lagi, dan lebih berprestasi dalam bidang apapun.
dan menjadi garda terdepan untuk NKRI, seperti slogan TNI, TNI Prima, TNI Rakyat, untuk Indonesia Maju. Semangat dan dedikasi Serda Kowat Gloria Kalista menjadi wujud nyata komitmen Kowat dalam memberikan pengabdian terbaik untuk negeri. Di usia ke-80, TNI terus meneguhkan diri sebagai tentara rakyat yang kuat, profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Diduga mabuk, pria tusuk ketua RT dan warga di Cilandak. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, warga desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, digegerkan dengan peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pria pada Senin 6 Oktober 2025. Korban diketahui bernama K40 tahun, warga Dusun Baru, Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal. Warga desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Oki digegerkan dengan peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pria pada Senin 6 Oktober 2025 sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan istri korban yang menjadi saksi mata, peristiwa bermula saat keduanya sedang berboncengan sepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumah setelah berkunjung ke tempat keluarga. Saat melintas di jalan poros desa Sungai Jeruju, tiba-tiba muncul pelaku berinisial R, 25 tahun, dari balik sebuah mobil. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung melepaskan tembakan menggunakan senjata api rakitan atau sempira sebanyak 1 kali. Peluru menembus dada korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah itu pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Oki AKBP Eko Prasetyo mengatakan, untuk pelaku merupakan teman korban. Hal itu berdasarkan keterangan dari istri korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi penembakan viral yang menewaskan seorang petani di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditangkap aparat kepolisian. Pelaku berhasil ditangkap selang beberapa jam usai pelaku melakukan penembakan. Pelaku berinisial RN ini ditangkap tanpa perlawanan pada Senin 6 Juni 2025 sore, usai pelaku melakukan penembakan terhadap korban yang merupakan seorang petani. Korban warga Dusun Baru Desa Sungai Jeruju itu tewas di lokasi setelah dadanya diterjang peluru dari senjata jenis revolver yang ditembak RN. Insiden ini terjadi di Jalan Poros Desa Sungai Jeruju pada Senin 6 Juni 2025 pagi sekitar pukul 7. Aksi penembakan ini kemudian viral dan membuat geger warga setempat. Setelah mendapat laporan masyarakat, personil Satreskrim Polres Oki dan Polsek Cengal langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan pada pukul 2 siang di hari yang sama. Polisi mengamankan barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan pelaku untuk menembak korban. Menurut Kapolres Oki AKBP Eko Rubianto, dari hasil pemeriksaan, bahwa motif penembakan dilatar belakangi dendam pribadi. Lantaran tersangka RN merasa sakit hati karena korban mengejeknya di depan warga saat dirinya hendak berhutang sekitar sepekan sebelum kejadian. Inisial RN, jadi pelaku menembak korban menggunakan senjata api rakitan. Nanti untuk barang bukti juga sudah kita amankan. Revolver sebanyak 1 kali mengenai dada korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi kini menahan tersangka dan akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP, serta pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Oki, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 4 orang warga di Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan menjadi korban penusukan seorang pria. Dari keempat korban, 1 diantaranya merupakan ketua rukun tetangga setempat. Pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi.
Warga Jalan Cilandak 2, Cilandak, Jakarta Selatan gempar. Pasalnya, 4 orang warganya menjadi korban penusukan seorang pria berinisial Y. Penusukan diantaranya menimpa ketua RT setempat dan putrinya, berikut 2 orang pria lainnya. Diduga aksi penusukan yang dilakukan pelaku dipicu pengaruh alkohol dan habisnya obat yang biasa dikonsumsi pelaku. Karena kondisi yang mencekam, warga akhirnya menghubungi kepolisian untuk mengamankan pelaku. Pelaku akhirnya berhasil diamankan usai petugas kepolisian bersenjata menangkapnya di salah satu rumah warga. Mas Yudo mana? Itu di depan. Ngapain? Pak Willy ditusuk, hah? Terus saya pulang, saya ngajak satu anak yang tadi bantuin. Pulanglah ke sini. Baru nyampe ujung sini. Itu Pak Willy ketemu sama saya di sana udah buka kan dia. Terus saya ke sini. Dia udah jalan ke sana tuh pelakunya. Nah, saya sama Mbak Meta tadi. Itu Mbak Meta yang tadi. Masuk ke rumah Bu RT yang di tempat pelaku kemarin ditangkap. Masuk ke situ karena kita mau berlindung. Kalau Mbak Meta luka di mana sih? Nggak apa-apa. Iya, Oh itu. ini ada 2 jahitan. Ada 2 jahitan di situ ya. Astaga. Mbak Meta, itu sebenarnya pelaku di warga sendiri sehari-hari seperti apa sih? Sehari-hari gimana ya? Dia baik, nggak masalah. Ya kalau baik-baik. Mainnya nggak di sini. Mainnya kadang lebih kalau keluar cuma ke Indomaret, belanja. Saat ini pelaku masih berada di Polsek Cilandak untuk menjalani pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara rumah pelaku yang berlantai 2 dan berada tak jauh dari lokasi tampak sepi dari aktivitas. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sedangkan warga Simpang Raja Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan penemuan mayat di rumah kosong tanpa identitas. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk. Mayat tanpa identitas yang menghebohkan warga itu ditemukan di dalam rumah kosong yang telah ditinggalkan pemilik sekitar 2 tahun di kawasan Simpang Raja Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk dengan kondisi tanpa busana berjenis kelamin laki-laki. Mendapati laporan dari masyarakat, tim Pidum Mapolres Pali langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh warga yang mengaku menyium bau busuk yang menyengat yang diperkirakan sudah 2 minggu ini. Sehingga warga bersama-sama mengecek rumah kosong dan mendapati seorang mayat yang tergeletak di dalam kamar tanpa busana. Sudah saya omongi, itu tolong kasih tahu ke Pak D nih. Di rumah tuh bau itu asal saya nyapu rumah saya tuh melebihi gitu nah. Entah itu disampaikan tidak tahu saya. Itulah berapa lama Pak? Ya itu rumah sebelah itu rumah saya itu rumah Pak. Bau itu sudah berapa lama baunya Pak? Kurang lebih 2 minggu tuh. Udah saya kasih tahu. 2 minggu Bang ya? Cuman tak nyampe beda, Pak D dia tahu. Bau itu ya. Kurang lebih 2 minggu itu. Hari ini Pak D lapor sama siapa? Bang? Sama RT. Abang biar besok. Oh, RT itu sudah kita kasih tahu ada bau-baunya, sudah kita kasih tahu. Dari kapan itu? Tadi kita kasih tahu juga ya. Nah, tadi saya nganter sekolah baru dipanggil, ada yang nemu mayat ini. Simpang Raja itu. RT berapa? RT aku, Pak. RT 21. RW 5. Iya. Rumah itu terkunci tidak waktu Pak D tinggal kan? Sudah dikunci. Tapi dikunci ya? Dikunci setempat. Di rumah terkunci. Dikunci. Kapan terakhir Pak D tahu itu kunci? Yang pemiliknya siapa tadi? Siti Wagini. Kapan terakhir Pak D jengok bahwa masih posisi rumah terkunci? Kapan? Lama nggak pernah. Pak D kira berapa tahun lah? Kira-kira Sekitar 2 tahunan lah. Terkunci itu? Terkunci. Yang Pak D jengok terkunci, masih terkunci ya? Untuk kepentingan penyelidikan dan identifikasi, mayat tersebut dibawa ke RSUD Anwar Mahakil, Kabupaten Pali. Dari Pali, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, kontributor Simpo TV melaporkan. Tim TKP 308 Polsek Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung berhasil menangkap seorang DPO pelaku begal di ruas Jalan Gunung Sugih, Padang Ratu. Pelaku melakukan perlawanan dan melarikan diri dengan cara menggigit lengan petugas saat penangkapan.
Inilah momen dramatis saat anggota TKP 308 Polsek Padang Ratu melakukan penangkapan seorang DPO pelaku begal di ruas jalan Kecamatan Anak Tuha berinisial MS. Dalam penangkapan ini pelaku berusaha melawan bahkan sempat melarikan diri usai menggigit tangan petugas saat akan dimasukkan ke mobil. Kendati demikian petugas berhasil menangkap tersangka dan dibawa ke Mapolsek setempat. Kapolsek Padang Ratu AKP Edi Suhendra mengatakan pelaku MS sempat buron setelah rekannya DF lebih dulu tertangkap pada bulan Mei lalu dengan 2 laporan polisi di Polsek Padang Ratu. Dalam melakukan aksinya, modus pelaku yakni berpura-pura menumpang motor korban dengan target anak sekolah atau di bawah umur, lalu merampas kendaraan korban dengan mengancam menggunakan senjata tajam. Kemudian tersangka dibawa ke mobil. Di dalam mobil, sebelum masuk mobil, tersangka melakukan perlawanan dan kembali melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan kiri petugas polsek sehingga tersangka berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan pengejaran kembali terhadap tersangka dan tertangkap dan selanjutnya kita amankan di Polsek Padang Ratu. Untuk tersangka di wilayah Polsek Hukum Padang Ratu ada 2 LP. LP dua-duanya ada curanmor pada tanggal 9 April 2025 curanmor dan LP tanggal 16 Mei 2025 sama dengan curanmor. Saat ini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Padang Ratu dan akan dijerat dengan pasal 365 atau pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari tim Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir berhasil mengamankan pria yang mengaku sebagai jaksa di Rumah Makan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Diketahui pria tersebut merupakan seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Waikanan, Lampung. Jaksa gadungan bernama Bobby Asia ini diketahui bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bandar Lampung. Ia sempat menyambangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menghadap Kasidal Ops, namun tak bertemu, lalu ia menyambangi kantor Kejaksaan Negeri Oki dan Kodim Oki untuk meminta pengawalan, guna bertemu Bupati Oki sebelum identitasnya terbongkar. Saat melakukan aksinya, jaksa gadungan ini menggunakan pakaian lengkap dengan pangkat Melati 2 atau golongan 4A dan mengaku berdinas di Kejaksaan Agung bidang intelijen. Menyadari ada kejanggalan, pihak Kejari Oki yang dipimpin langsung Kajari Oki bersama Kasih Intelijen dan Kasih Pitsus dan jajaran langsung meng-cross-check kebenaran atas pengakuan tamunya. Setelah mengetahui pria berbadan tegap ini bukanlah seorang jaksa, melainkan gadungan, jajaran Kejari Oki langsung mengamankannya saat berada di rumah makan. Guna dilakukan pemeriksaan secara intensif terkait motif dan kejahatan yang sudah dilakukan selama menggunakan seragam kejaksaan. Pihak Kejari Oki membawa jaksa gadungan ini ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Dari keterangan Kajari Oki, pelaku diberi imbalan oleh kepala dinas melalui sopir pribadinya dan mendapatkan uang 2 kali transfer sebesar 5 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah, serta uang cash sebesar 3 juta rupiah untuk mengurus kasus yang sedang ditangani. Dia ke Kejari Oki. Nah, karena kami masih ada kegiatan dengan Kasih, selanjutnya selesai, saya langsung naik ke atas ketemu dengan Kasubsi penyidikan, menanyakan Pak, ada jaksa dari Kejaksaan Agung atas inisial BA menanyakan tentang kasus dari Kadis Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan yang ditransfer melalui supir beliau. Berapa itu? Pertama dikirim itu sebesar 5 juta, yang kedua dikirim sebesar 2.500.000 dan cash sebesar 3 juta. Pihak Kejati Sumatera Selatan akan melakukan pemeriksaan mendalam dan juga memeriksa gangguan kejiwaan terhadap jaksa gadungan yang merupakan oknum pegawai negeri sipil, serta memeriksa satu orang rekannya yang diketahui merupakan seorang pengusaha dari kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan,
Yudo Handoko, kontributor Simpo TV melaporkan. Bentrok antar warga dan organisasi Massa Pemuda Pancasila pecah di Jalan Garuda Perumnas Mandala Medan, Sumatera Utara. Bentrok dipicu karena adanya aksi pelemparan batu kepada anggota Ormas PP yang sedang mengendarai sepeda motor oleh sekelompok warga. Bentrokan antara keduanya terjadi saat kader Ormas Pemuda Pancasila yang mengendarai sepeda motor diserang dan dilempari batu oleh sekelompok warga, diduga dari organisasi kepemudaan lain. Penyerangan ini membuat kader Ormas Pemuda Pancasila marah dan kembali menyerang warga yang melempari mereka. Aksi saling lempar batu hingga petasan pun tak terelakkan hingga mengakibatkan masyarakat yang tinggal di lokasi ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Selain masyarakat, pengendara yang melintas di lokasi bentrokan terpaksa putar arah agar tidak menjadi korban. Kapolsek Medan Area Kompol Himawan mengatakan saat itu kader Ormas Pemuda Pancasila baru selesai mengikuti acara pelantikan pengurus daerah khusus Pemuda Pancasila Mandala di Jalan Garuda Medan. Saat melintas di TKP, kelompok warga diduga dari ormas lain melempari kader Ormas Pemuda Pancasila dengan batu. Ormas ini pun membalas lemparan batu dan menyerang warga yang melempari mereka. Akibat kejadian tersebut, sejumlah orang dari kedua kubu mengalami luka akibat lemparan batu. Micu awalnya itu seperti apa? Ya, awalnya rombongan dari ormas, salah satu ormas, setelah melakukan acara pelantikan kembali, kemudian melintas tepat di simpang Jalan Garuda ini, di lingkungan 15, kemudian terjadi gesekan dengan warga setempat, warga lokal, sehingga terjadi aksi saling serang karena informasi semula juga dari organisasi masyarakat ini ada penyerangan, sehingga informasi awal ada salah satu kendaraan yang terkena lemparan, sehingga dari pihak ormas berusaha menyerang ataupun mengejar dari pihak yang berusaha untuk menyerang. Kemudian karena terjadi dua kekuatan massa yang saling berkumpul di tempat yang sama, sehingga sempat terjadi bentrok. Namun situasi sudah bisa dikendalikan. Bentrok antara warga dan kader Pemuda Pancasila yang terjadi sejak sore hingga malam hari akhirnya berhasil dilerai oleh petugas kepolisian yang dibantu TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Pelita 5 Medan, Sumatera Utara resah dengan aksi maling bertopeng dan bercelana dalam. Aksi maling bercelana dalam ini selalu terekam dalam kamera pengawas. Aksi seorang pria diduga maling bertopeng dan berkolor ini terekam kamera pengawas CCTV milik warga. Dalam rekaman kamera CCTV tersebut, terlihat pelaku yang mengenakan sarung untuk menutupi wajahnya dan celana dalam masuk ke areal rumah warga dengan cara melompat pagar. Saat akan beraksi mengambil tabung gas, anjing piaraan pemilik rumah menggonggong hingga pelaku kabur. Pemilik rumah, Cona Silaban, mengatakan pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku masuk melalui pagar dan hanya mengenakan topeng dan celana dalam. Pelaku berusaha mengambil tabung gas namun gagal karena anjing piaraannya menggonggong. Korban mengaku dalam sebulan kampung tempat tinggalnya sudah sering terjadi pencuri, diduga dilakukan oleh pelaku bercelana dalam. Dia manjat ke gerbang saya, jadi dia mau mengambil gas LPG saya di depan pintu. Memang saya lupa masuk ke atas malam itu. Jadi rupanya memang tujuannya mau mengambil itu, tapi nggak dilihat dia anjing saya tidur di kardus itu. Ya, terkejut lah dia gitu. Aku mengherankannya dia kenapa pakai celana dalam aja gitu loh. Mungkin tak ada ilmunya, nggak tahu lah kan. Kayak gitu aja kejadiannya. Jadi ya langsung keluar lah ya bawa besi langsung ke pojoknya, lalu udah lari memang ke arah sana. Warga berharap pengamanan dan pos kamling kembali ditingkatkan karena aksi kejahatan semakin merajalela. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 pelaku maling motor nyaris tewas di amuk massa yang memergokinya saat mencuri sepeda motor milik penghuni kos di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 kunci letter T yang biasa dipakai pelaku dalam beraksi. Dalam rekaman video amatir, terlihat sejumlah warga berkumpul di sekitar pelaku yang sudah tergeletak tidak berdaya. Beruntung, polisi segera tiba di lokasi dan membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Peristiwa bermula saat pelaku berjumlah 3 orang yang berboncengan sepeda motor berhenti di depan indekos
di Kampung Medang Lestari, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Satu orang pelaku kemudian turun dan secara perlahan masuk ke area parkir, sementara dua pelaku lainnya berjaga. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil mencuri satu motor jenis Matic setelah merusak lubang kunci dengan kunci letter T dan kemudian menyerahkan kepada pelaku lainnya yang berjaga. Tidak hanya satu, pelaku kemudian kembali berusaha mencuri sepeda motor lainnya, masih di parkiran indekos yang sama. Namun kali ini aksinya dipergoki oleh warga sekitar. Spontan warga kemudian berteriak dan dengan cepat mengundang massa datang ke lokasi. Dua pelaku lainnya kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa satu unit sepeda motor, sementara satu pelaku tertangkap dan langsung menjadi bulan-bulanan massa. Polisi membenarkan peristiwa tersebut dan telah menangkap satu orang pelaku berinisial M di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah mencuri sebanyak 3 kali di wilayah Jakarta Barat serta Tangerang. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita satu kunci letter T yang biasa dipakai pelaku dalam beraksi. Dengan kejadian tersebut, pelaku diduga berjumlah 3 orang. Yang dari awalnya mereka datang menggunakan satu buah sepeda motor, kemudian salah satu pelaku berhasil memetik satu kendaraan yang berlokasi di depan kos-kosan di salah satu daerah di Medang. Kemudian ketika berhasil mendapatkan satu buah motor, dititipkan kepada rekan satunya. Kemudian pelaku utama berinisial M bermaksud untuk mengambil kendaraan bermotor lainnya. Kemudian saat beraksi dipergoki oleh warga. Dan warga seketika berkumpul kemudian mengamankan pelaku. Kami hadir mengamankan pelaku. Memang sempat terjadi aksi massa dengan pelaku, kemudian pelaku berhasil diamankan, mendapat perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini pelaku sudah kami amankan, kami tahan di Polsek Pagedangan. Untuk selanjutnya akan kami kembangkan. Dari informasi pelaku sudah kurang lebih beraksi 3 kali. Yang terakhir kejadian di Medang ini sebelumnya beroperasi di daerah Jakarta Barat dan wilayah Tangerang. Coba dari tangan pelaku ya, barang bukti diamankan apa gitu? Dari tangan pelaku kami berhasil mengamankan sebuah kunci T yang menjadi alat utama untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Kini pelaku telah mendekam di ruang tahanan Mapolsek Pagedangan dan polisi masih terus mengembangkan kasus ini serta memburu 2 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sedangkan ada seorang ibu rumah tangga yang nekat menjual LPG bersubsidi oplosan di kawasan Banjar Subangan, Karangasem, Bali. Modus pelaku dengan memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg sampai 50 kg untuk dijual kembali. Inilah puluhan tabung berbagai ukuran yang berhasil diamankan tim unit 2 Subdit 4 di Treskrimsus Polda Bali. Usai mengungkap aktivitas ilegal penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan mengoplos gas LPG dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg dan 50 kg di wilayah di Banjar Subangan, Karangasem, Bali. Selain puluhan tabung berbagai ukuran, turut diamankan barang bukti 1 unit mobil pick-up berwarna hitam serta peralatan pengoplosan. Ironisnya, pelaku pengoplosan adalah Nima Desasi alias Ibu Elik, seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun, warga Subangan, Karangasem. Tersangka Ibu Elik ditangkap bersama 2 saksi, masing-masing berinisial B selaku sopir dan WK karyawan pengoplos. Dari hasil interogasi terungkap jika ibu rumah tangga tersebut sudah menjalankan bisnis ilegalnya sejak Mei 2025. Tersangka membeli gas LPG subsidi 3 kg seharga Rp20.000 per tabung dari seorang pengelola pangkalan berinisial DU di wilayah Bungaya, Karangasem. Isi di tabung gas 3 kg kemudian dipindahkan ke tabung 12 kg dan 50 kg. Gas LPG 50 kg selanjutnya dijual ke sejumlah villa-villa mewah, mulai dari kawasan wisata Amet hingga Denpasar, dengan harga Rp700.000 per tabung. Dari hasil penjualan, tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000 per tabung. Sedangkan gas oplosan 12 kg dijual Rp180.000 per tabung dengan menyasar warung-warung di Kabupaten Karangasem. Untuk gas oplosan 12 kg didapat laba Rp80.000 per tabung. Dari aksinya, pelaku diperkirakan mengantongi keuntungan hingga 100 juta per bulan. Tabung-tabung subsidi ini dikumpulkan dari pangkalan-pangkalan yang ada. Jadi pelaku ini mengumpulkan tabung-tabung subsidi dari pangkalan-pangkalan yang ada, kemudian dilakukan pengoplosan ke tabung 12 kilo maupun 50 kilo. Atas perbuatannya, Nima Desasi alias Ibu Elik dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi
yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.